Assalamualaikum guys, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat aja kan semuanya? By the way, balik lagi di YouTube channel aku. And then kali ini kita mau buat vlog tentang rute perjalanan pulang meninggalkan Empang. Nah, sebelum kita pulang, kita itu sempat prepare dulu ya. Kita mulai dari prepare bersihin pondok-pondok, bukan pondok sih, sebenarnya ini rumah gitu, cuma rumahnya kecil banget gitu. Namanya juga di Empang, jadi rumahnya itu seadanya kayak gini ya guys. Jadi kalau dilihat sih kayak pondok-pondok gitu. Nah, jadi ini kita sebelum kita meninggalkan, kita bersih-bersih dulu ya. Piring yang kotor kita cuciin, semuanya sudah kita rapikan. Habis itu kita prepare. Nah, prepare kali ini itu kita harus siap-siap dulu ya, semua barang itu diangkut ke kapal. Nah, karena di sini si Mazda lagi nggak enak badan ya, jadi aku sama Cima yang sibuk warawiri. So, ini aku mau angkat pack ya, angkat tas dibawa ke kapal ya. Ini aku ada bawa tasnya Cima juga. Nah, jadi begini guys, kita prepare, pastikan semua barang-barang itu nggak ada yang ketinggalan ya kalau kita mau meninggalkan Empang, karena rutenya itu jauh banget guys. Kalau sampai ada yang ketinggalan, kita nggak mungkin bakal balik lagi buat ngambil, oke? Oke, jadi begitu. Nah, sambil nunggu ngangkatin tas-tas yang mau ditaruh di kapal, itu aku lagi nunggu Cima juga ya. Nunggu Cima, terus juga lagi nunggu Ambo. Ini sama monitoring, monitoring sama sambil ngeliatin Mazda ya. Soalnya Mazda itu kan gak enak badan, jadi kelihatannya pucat banget guys. Nah, Mazda juga bawa makanan. Nantinya makanan ini itu mau kita cemilin di kapal. By the way, makanan itu yang dibawa sama Mazda itu adalah buah nipa yang kita kerjain ya, yang kita putih kemarin itu di vlog sebelumnya. Nah, kali ini kita masih nunggu Ambo ya, karena Ambo mau cek-cek dulu, pastikan Ambo ngecek-ngecek dulu, recheck dulu ya sebelum meninggalkan rumah gitu. Jadi biasa Ambo pasti belakangan guys, karena kita itu kalau nggak ada Ambo masih takut-takut buat naik ke kapalnya guys. Ya maklum lah, ciwi-ciwi ya. Biasa sambil nunggu Ambo gini kita bergibah dan bergosip ya. Namanya juga wanita, dimana ada kesempatan di situ dimanfaatkan lah, bergibah-gibah ria dulu ya. Oke, sambil gibah-gibah ya biasa kita sambil ya icip-icip lah makanan yang ada. Biasa guys, kalau di kapal nanti itu karena perjalanannya itu lama banget ya, jadi pasti kita bakal ngerasa lapar di jalanan. Makanya kita inisiatif itu sangunya buah nipah ya. Nah, buah nipah ini tadi kita sudah racik tuh, jadi kayak es buah gitu ya, jadi bakal enak deh dijamin. Nah, sambil nungguin Ambo yang nggak datang-datang, jadi kita di sini udah kepanasan ya guys. Ya ampun, ini sekitar jam 2 sore ya. Jam 2 sore atau jam 2 siang ya. Ini panasnya terik, masya Allah. Terus kita juga lagi nunggu Ambo sampai ada instruksi untuk naik ke kapal, baru kita mau naik ke kapal, oke? Gitu. Nah, ini sudah ada instruksi untuk prepare naik ke kapal. Jadi oke, laksanakan. Ini juga Bumil udah mulai ya, Bumil udah prepare turun duluan ya, karena Bumil nanti tuh duduknya paling belakang, jadi Bumil itu turun duluan.
Nah, sekarang kita oper tas dulu ya, oper-oper barang-barang dulu, karena ini masih ada beberapa barang yang belum naik ke kapal. Jadi di sini aku bantuin Cima ya buat angkatin barang-barang naik ke kapal. Jadi ini aku oper tas dulu, oper pancingan segala. Masya Allah ribet, Masya Allah ribet banget guys. Habis itu nanti belum lagi ada ikan-ikan juga ini mau kita oper. Dan ini Cima lagi nata-nata ya, bagusnya ditaruh di mana gitu biar nanti beratnya itu seimbang guys. Gitu. Terus Cima juga ada pegang makanan ya. Nih. Ayo ke Cima, semangat-semangat, pelan-pelan. Dan ini makanannya yang udah kita buat, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini ikan-ikannya, tuh kan ikannya seger-seger. Ini kita cepat-cepat pulang karena kita itu kehabisan batu es ya. Kan kalian tahu sendiri guys, kalau ikan itu nggak cepet-cepet dikasih batu es nanti bisa rusak. Sebenarnya sih masih ada batu esnya, cuma kuantitinya itu sedikit gitu dibandingkan sama jumlah ikannya gitu, jadi masih kurang. So kita cepat-cepat banget ini baliknya, jadi serba buru-buru guys. Oke. Sambil nungguin Ambo belum datang-datang juga ya. Ini juga Cima masih prepare ngangkatin ikan ke kapal. Semangat Kak Cim, semangat. Oke. Habis itu Ambo juga datang ini bawain sesuatu, jadi aku sambut ya. Kayaknya ini sesuatunya penting banget yang dikreasikin Ambo, entah isinya apa. Oke, habis itu lanjut. Cima lagi mikir nih kira-kira ikan ini mau ditaruh di mana karena kapalnya udah mulai penuh guys. Jadi kita masih nunggu instruksi nih dari Ambo, ini kan motor ditaruh di mana gitu kan. Akhirnya dari sekian purnama Ambo datang kan. Nih Ambo mulai angkat-angkat gitu. Karena kalau yang berat-berat Ambo itu udah pesen, kalian gak usah angkat, biar Ambo aja yang angkat gitu. Jadi kita nggak angkat guys. Saking perhatiannya Ambo sama kita ya. Jadi Ambo tuh pengertian banget, kalau terlalu berat Ambo itu ngelarang kita buat bawa gitu. Kalaupun kita ngerjain kita harus kayak bareng gitu, jadi nggak beratnya itu nggak berat sebelah kayak gitu. Ini buah nipahnya jangan sampai tumpah ya. Habis itu kita taruh buah nipah dulu. Aduh, aku takut nih, aku takut. Biasa guys, kalau di kapal ini aku takut. Aduh, bismillah. Karena goyang dikit aja ini kapal sudah goyang gitu, jadi aku takut guys. Maklum, mana Cima ini lama banget ditungguin lagi sampai di belakang sana. Maksud gitu Kak Cima maju dikit dong, ini nah disambut. Karena Mazda belum turun, belum lagi nyambut Mazda. Nih, ayo Kak Mazda pelan-pelan ya. Biasa Kak Mazda itu juga sama kayak aku, takut. Oke, sekarang tuh kan kita itu sampai kayak merayap tahu di atas kapal. Saking takutnya. Nah, ini Ambo nurunkan ikan. Tuh, nurunkan ikan. Kita atur posisi dulu ya. Kita atur posisi dulu. Ini ada bumil di belakang. Nah, ini kita lagi atur posisi dulu ya, atur barang-barang yang ada supaya kapalnya nanti itu seimbang ya, nggak berat sebelah, dan posisinya juga kita duduknya nyaman gitu. Jadi kita sambil nunggu Cima yang ada di belakang, natain ikan yang di belakang. Jadi aku di depan sama Mazda itu coba untuk mikir ya gimana caranya itu supaya
ini itu muat di depan. Nah ini yang aku angkat-angkat ini itu nggak terlalu berat ya guys. Itu isinya ada udang, terus juga ada kepiting. Kepiting yang tadi itu dicampur nggak ya? Oh iya, kepiting dijadiin satu. Terus ini yang dibawa sama Cima juga ada ikan ya. Nah ini kita atur di depan karena di belakang itu udah penuh banget. Nah jadi gini posisinya ngatur riweh. Nah ini tas-tas itu kita taruh di pinggir-pinggir gini ya. Nah karena kalau nggak kita atur itu takutnya nanti kita kenapa-kenapa di jalan guys. Soalnya kan ini kita pulangnya itu siang, terus itu anginnya juga kencang gitu. Jadi kita atur semaksimal mungkin ya. Nah, sambil kita nata-nata barang yang ada di sini, Ambo juga di depan itu lagi ngelepas tali kapal ya. Jadi kita udah siap buat berangkat. So, ini kapalnya kita mundurin pelan-pelan. Terus kita juga udah dapat posisi ya. Nah, ini kita duduk di bawah, Mazda itu duduk di atas gitu. Nah, sekarang kita lagi keluar ya dari sini. Kita mau keluar ke sungai kecil dulu ya. Nah, jadi kalau di sini itu mesinnya belum nyala ya, karena di sini airnya itu masih surut gitu. Jadi kita harus stay calm gitu ya, karena Ambo juga lagi fokus muterin kapal ke belakang. Bukan muterin sih, mundurin. Nah terus itu ada kakaknya Kak Cima tuh sebagai nakoda yang di belakang. Cile nakoda. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah keluar ke sungai besar ya guys. Nah sekarang kita lihat nih gimana prosesnya. Oke, bye-bye Empang. Kita udah mau pulang nih. Terima kasih untuk 1 hari 1 malam di sini. Keseruannya itu asik banget, guys. Nah, ini kakaknya Kak Cima lagi nyalain mesin di belakang. And then kapalnya jalan deh. Alhamdulillah, beginilah situasi kita saat pulang ya. Pada kucel-kucel ya, maklum guys, karena nggak pada mandi ya Allah. Nah ini Ambo di depan, si Ambo pakai capil itu kayak film-film kartun gitu loh. Aduh, film kartun apa gitu ya. Jadi kayak estetik banget gitu. Aduh, seru deh. So sekarang kita pulang karena ini airnya surut ya. Jadi gini pemandangannya kalau airnya surut di sungai ya. Ini kita masih di anakan. Sebenarnya aku bingung ini masuknya sungai atau laut ya, karena airnya itu udah asin di sini gitu. Nah ini adalah anakan-anakan sungai atau laut ya, pokoknya gitulah ya. Nah itu kakaknya Kak Cima stay di belakang. Nah setelah di sini itu kita baru atur posisi lagi ya gitu. Nah jadi kakaknya Kak Cima itu mundur ke belakang dikit gitu kan. Baru itu nanti aku, Cima sama Mazda itu pada naik ke belakang gitu, naik di kulkas ini gitu. Nah jadi kita atur posisi dulu ya. Nah Ambo juga pesen nih kita jangan terlalu banyak goyang karena itu kita harus cari posisi yang enak sampai pulang. Karena nanti anginnya itu bakal kencang, jadi ombaknya juga pasti bakal besar. Kalau di sini sih ombaknya itu belum kelihatan ya, karena di sini itu airnya masih tenang. Tapi nanti kalau udah di laut lepas itu ombaknya bakal kelihatan banget ya, besar-besar gitu. Nah guys, sekarang kita udah di laut besar ya. Nah ini Cima di belakang lagi buangin air yang ada di dalam kapal ya. Tuh kan dia buangin air. Wow, Kak Cima ini wanita strong.
Jadi dia lagi buangan air gitu. Nah ini kalau kalian lihat sekilas guys, di laut ini itu ada ombaknya, tapi berhubung ombaknya itu nggak kelihatan ya kalau di kamera, tapi kalau misalnya kita lihat secara langsung itu ada ombaknya, cuma nggak terlalu besar gitu. Kecuali kalau ada kapal-kapal yang lewat, nah baru deh ombaknya jadi besar banget gitu. Jadi kayak gini guys pemandangannya, cerah kan, awannya juga cerah, mataharinya Masya Allah panas. Karena pengalaman sebelumnya waktu berangkat kemarin kita kelaparan, so jadi kali ini itu kita itu nyemil di kapal, kita makanin buah nipah yang udah kita racik kayak es buah tadi itu ya. Nah ini aku sama Cima Mazda itu lagi makan gitu, cuma makannya itu selang-seling gitu, soalnya ini kan manis banget gitu ya. Nah ini Cima juga masih lanjutin buang air ya tuh. Terus itu Mazda di depan itu sebagai tukang pegang wadah yang ada buah nipahnya tadi. Jadi itu kita putar guys makannya, kita oper-oper gitu ya. Jadi kayak semangkok rame-rame gitu deh. Oke. Nah enaknya kalau di kapal itu guys, kalau misalnya pulang kayak gini, itu kan anginnya kencang banget ya, angin laut. Nah jadi tuh hawanya ngantuk gitu ya, hawa ngantuk, angin kencang, cuma sayangnya itu mataharinya panas banget gitu. Jadi ya kita kepanasan deh. Tapi sih kalau menurut aku itu bukan penghalang ya, karena aku juga tetap menikmatin tidur. Walaupun ya panasnya Masya Allah gitu, kan aku pelor. Oke, nah ini pemandangan pinggir-pinggir nipah ya guys, seperti ini. Nah sekarang kita sudah ada di laut besar ya. Nah ini by the way guys, nanti itu kita bakal ngelewatin Gusung yang kemarin aku bilang itu ya. Nah ini aku lagi nungguin, setelah bangun dari tidur tadi aku nungguin ya Gusungnya itu di mana ya kira-kira, karena ini udah ada pertanda pohon-pohonnya gitu kan. Semoga nanti di depan itu ada Gusungnya ya yang kelihatan, karena airnya itu udah surut ya kalau di sini. Jadi harapannya bisa ngelihat Gusung. Dengar-dengar info sih katanya dulu ada yang sering main nih ke Gusung ini gitu, kayak main bola gitu. Tapi aku nggak tahu sih itu bener atau enggak ya. Soalnya kalau aku lihat sekilas di pohon rambe ini itu kalau dilihat dari jauh kayak air lumpur gitu ya. Tapi aku nggak tahu kalau dekat. Nah jadi Gusungnya itu kelihatan guys, ya kayak tipis-tipis gitu ya. Sekilas sih kalau kita nggak teliti itu kita nggak ngeliat gitu, tapi kalau setelah kita lihat bener-bener ternyata emang bener itu ada Gusung di situ. Semoga kalian bisa lihat ya guys Gusungnya. Gusungnya sih lumayan luas loh guys, cuma mungkin ini airnya kurang surut ya, jadi Gusungnya itu nggak terlalu kelihatan karena jatuhnya itu setara sama air gitu. Jadi cuma muncul permukaannya sedikit aja guys. Kalian lihat nggak sih guys? Tuh kan Gusungnya kayak pasir-pasir gitu. Tapi nggak tahu beneran nggak sih bisa disinggahin atau enggak, aku nggak tahu ya.
kita sudah memasukin Kampung Muara Sanga-Sanga ya guys. Jadi teman-teman udah bisa lihat ini ada rumah-rumah di tepi sungai. Sudah mulai padat ya, berarti menandakan kita sudah kurang lebih setengah perjalanan. So, tinggal beberapa jam lagi kita sampai ya. Nah, ini rumah-rumahnya. Kalau di tepi sungai ini rumah-rumahnya itu padat ya. Mungkin kalau kita ngelihatnya dari sungai kelihatannya padat banget, tapi kalau kita ngelihatnya dari darat itu bagus banget karena nanti kayak ada jembatan-jembatannya gitu ya guys. Nah, ini juga ada kapal-kapal yang udah mulai terlihat ya. Nah kan, terus itu ditambah awan yang cerah, jadi wow banget deh nih kan, padat banget kan. Ya kurang lebih seperti inilah ya suasana di tepi sungai. Wait. Wow, udah mulai banyak kapal-kapal nih. Ya, ini kapal-kapal dari ponton, kapal besar, speedboat, terus itu tongkang juga. Ini itu berarti udah memasukin Sungai Muara Sanga-Sanga ya. Kita udah ada di sini sekarang. Jadi pemandangannya itu kiri kanan kapal-kapal semua ya. Ya karena di sini itu masih banyak perusahaan batu bara. Gitu. Jadi ini banyak kan berjejer kapal-kapal ya, karena di seberang sana itu masih ada beberapa perusahaan batu bara ya. Nah, jadi kayak gini suasananya. Banyak banget loh macam-macam kapalnya. Nah, teman-teman bisa lihat ada yang warna orange, hitam, terus modelnya juga ada yang beda-beda gitu ya. Keren sih, keren. Nah, kalau cuacanya cerah kayak gini, kita jadi enak ya nge-shootnya. Ini kalian juga bisa lihat beberapa kapal-kapal, terus juga ada tongkang atau ponton yang lagi jejer ya di tepi sungai. Ini lagi pada parkir. Entah lagi nunggu antrian atau memang sengaja parkir, nggak tahu ya. Yang jelas pontonnya masih kosong. Terus di ujung sana juga ada ya beberapa tumpukan batu bara, tapi tumpukannya kecil banget, nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini kalau dari dekat kapal pontonnya kelihatan besar banget ya, kita kecil banget. Nah, biasanya di tepi-tepi sungai ini kalau yang hobi mancing, mereka itu suka mancing naik kapal nih di tepi-tepi kayak gini. Ada yang mancing, ada yang pasang rakang gitu ya di tepi sungai gini. Ya namanya hobi, pasti yang hobi mancing seneng banget ngelakuin hal-hal yang mereka suka ya. Kadang itu kita sering ketemu sama orang yang mancing-mancing kayak gini ya. Cuma kebetulan ini belum ada ngeliat, mungkin ada di depan kali ya.
Nah, kalau tadi kita udah ngeliatin kapal tongkang-tongkang yang pada kosong, nah sekarang kita berpindah ngeliat kapal tongkang yang udah ada isinya ya. Nih, ada Eksa di dalam tongkang, di atas tongkang ya, kok di dalam. Nah, ini juga ada tongkang yang lagi diisi sama batu bara gitu. Tuh kan batu baranya pada banyak banget kayak gitu ya, kiri kanan semuanya penuh batu bara gitu. Ini udah ada yang ditarik, terus juga masih ada yang standby kayak gitu ya. Nah, ini di atas di depan lagi proses pengisian batu bara tuh kan. Tuh. Debu batu bara ini kalau sekilas sih biasa aja ya, tapi kalau lama kelamaan itu paparannya juga nggak bagus ya guys. Jadi pastikan pakai masker kalau lewat sini ya gitu, karena takutnya nanti kita karena keseringan lewat terus kita menghirup debu batu bara ini kan kasihan nih buat kesehatan jantung kita. Oke, lanjut. Ini masih banyak ya kren-kren buat ngisi batu bara gitu. Ya kurang lebih kayak gini ya situasinya kalau ngelewatin di tepi sungai ini. Nah, kebetulan itu cerah. Ini udah sore ya, udah sore, mungkin udah sekitar jam 4 atau jam setengah 5-an gitu ya. Jadi mataharinya udah mulai turun, jadi panasnya juga udah mulai berkurang ya. Nah, alhamdulillah sekarang rumah-rumah penduduk udah mulai terlihat ya. Berarti menandakan kita udah dekat di perumahan, perkampungan Sanga-Sanga ya. Nah, jadi kita udah mulai dekat nih. Tuh kan rumah-rumah penduduknya udah kelihatan. Nah, berarti sebentar lagi kita bakal sampai nih. Nah, by the way, ini perumahan ya, perumahan. Ini rumah-rumah penduduk yang ada di tepi sungai. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Nah, ini itu rumah-rumah penduduk yang ada di Sanga-Sanga gitu. Nah, padat banget kan guys, sama seperti yang ada di Muara tadi ya, di tepi sungai di Muara. Nah, sekarang kita ada di tepi sungai Sanga-Sanga. Itu ada yang lagi mendayung ya, pakai kapal kecil. Nah, berhubung rumah kita ada di ujung-ujung sana, nggak ujung-ujung banget sih ya. Itu udah mulai nunjuk-nunjuk ya, itu si Cima. Soalnya Cima aja yang hafal nih rumahnya mana gitu. Karena sekilas kalau dari belakang itu semuanya hampir sama guys. Jadi kita bingung nih rumahnya yang mana nih. Rumah yang mana nih? Rumah yang mana nih? Oke, sekarang kita udah sampai. Nah, ini kita bingung ya, kita mau parkirin kapal dulu. Oke, Ambo udah mulai maju dan Kak Cima juga mulai maju ya. Nah, ini maaf ya, aku nggak bisa bantu Kak Cim karena aku kalau hal-hal perkapalan kayak gini nggak tahu ya. Jadi karena Kak Cima sudah ahli, jadi dia yang maju deh. Nah, sambil Cima maju,
apa namanya, cari parkiran gitu. Nah aku udah mulai berdiri ya buat angkat-angkat barang gitu, jadi udah mulai nih bopong-bopong tas gitu. Nah aduh, Mazda yang mulai dari tadi lemes udah mulai senyum-senyum ya karena udah sampai. Nah ini Cima ngeluarin kapal dulu ya supaya kita bisa masuk gitu karena padat. Nah jadi ini Kak Cima maju mundur, terus kapal kita maju ya. Nah kayak gini nih kalau kita situasinya, kalau kita baru sampai ya, kita harus bisa ngatur posisi kapal gimana. Nah tarik, bantu tarik kayak gitu ya supaya bisa maju. Oke, kurang lebih kayak gini guys. Nah sekarang kita sudah sampai. Oh ya guys, sebelum kita angkut-angkut barang, by the way buat teman-teman yang udah nonton vlog aku dari berangkat ke Empang sampai pulang lagi, alhamdulillah kita pulang dengan selamat. Terima kasih ya teman-teman yang udah support, udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian ada yang pingin di share gitu, siapa tahu pengetahuan aku masih kurang gitu kan. Terus itu buat teman-teman juga jangan lupa like ya kalau misalnya kalian suka sama vlog kami ini gitu. Oke, see you guys dan sampai ketemu di channel berikutnya ya, because aku mau ngelanjutin ini angkut-angkut barang gitu ya. Oke, ini lanjut. Ambo masih ngiketin kapal gitu kan, jadi Cima ada di belakang gitu kan. Nah aku masih oper-oper tas kayak gini. Oke, nah Kak Mazda kebetulan dia bagian pegangin kamera di atas gitu. Ya maklum, kita cuma angkat yang ringan-ringan aja ya, yang berat-berat ndak kita angkat gitu ya. Nah karena ini sisa ikan, aku itu bingung gimana cara ngangkatnya gitu, karena kayak Mazda itu kan lagi nggak enak badan, so aku mutusin buat udah dulu deh angkat barang yang ada dulu. Jadi aku angkat semua ini, tas-tas sama beberapa perabotan. Yeay, akhirnya kita sampai di rumah, alhamdulillah. Kita sampai dengan selamat guys, alhamdulillah. See you guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.